Ya, baru 15, silahkan. Galap. Galap Pak. Mungkin bisa di refresh. Refresh dulu. Ini HP-nya kayaknya Pak. Bisa jadi seperti itu. Ya, saya refresh dulu. Ya, silakan dicoba. Wah, bisa. Bentar Pak, masih belum bisa. Oke, sudah. Ini 33 dikurangi saya 32 ya. Jumlah totalnya 42, berarti masih kurang 10. Oke, sudah ya. Ya, kita lanjutkan diskusi kita hari ini. Ya, ini ya. Pada pertemuan terakhir, kita mendiskusikan mengenai PNID. Sebelumnya kita rancang dulu BFD dalam bentuk blok-blok diagram instrumen. Setelah itu kemudian kita perjelas dengan PFD atau proses flow diagram. Nah, pada akhirnya nanti ada gambar dalam bentuk PNID. Di mana nanti di sini piping dan instrumentasinya itu sudah digambarkan dengan jelas, dengan detail, termasuk penomoran-penomoran. Nah, bagaimana untuk penomoran simbolnya? Ya, ini yang kita bahas hari ini.
proses equipment symbol and numbering. Nah, jadi untuk penomoran di dalam PNID itu seperti itu. Ya, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nomor urut-urutannya ya. Yang pertama ini merupakan variabel proses yang diukur ya dalam industri ya, yang variabel majornya itu ada 4, temperatur, flow, pressure, dan level. Di sini yang menempati X ini. Kemudian yang Z ada 2 ini. Itu menentukan jenis instrumennya. Ya, yang Z di sini. Sedangkan yang C ini menunjuk pada area instrumen di dalam plant atau dalam pabriknya. Itu yang C di sini. Yang Z ya, ini menunjukkan nomor unit dalam plant atau proses unit number. Yang L ini menunjukkan loop numbernya nomor berapa. Nah, di sini yang paling penting adalah urut-urutannya. Ya. Nanti digitnya ini bebas, tergantung ada berapa jumlah di dalam plan itu. Kalau jumlahnya puluhan, misalkan loopnya ada puluhan, maka gunakan 2 digit ini, LL. Ya. Nanti kalau ratusan ya 3 digit. Ini adalah urut-urutannya harus sesuai seperti ini. Nah, ini contohnya ya, instrumentation numbering. Ya, LIC 10003. L ini menunjukkan besaran atau levelnya. Ya, besaran level yang kita ukur. IC indicating controller, ini IC. Kemudian 100 ini unit proses nomor 100 dalam area nomor 1. Ini menunjukkan unit prosesnya, ini nomor berapa. Nah, kebetulan di sini loop number nomor 3. Jadi ada beberapa loop number, loop proses di sana, di plan itu. Dan pada contoh di sini nomor 3 loop plan-nya. Nanti ikuti bentuk seperti ini ya. X, Y, Y, C, Z, Z, L. Nah, seperti ini urut-urutannya. Yang penting adalah urut-urutannya. Nah, ini juga, ini contoh ya. FRC 82516. Ini flow ya. RC ini recording controller, RC. 825 unit prosesnya. 16 ini adalah loop numbernya. Nah, yang penting gini, urut-urutannya gitu. Ikuti bentuk seperti ini. Ya. Jadi di sini adalah besarannya, ini jenis instrumennya, ini unit prosesnya, ini adalah loop numbernya. Ya, seperti itu. Ini adalah penomoran instrumentasi dalam PNID. Ya, silakan. Ya, aja ya. Oke. Kemudian proses equipment symbol and numbering-nya. Ya, seperti itu. Ada aturannya seperti itu ya. Dan nanti yang penting ikuti urut-urutannya. Untuk digitnya nggak masalah. Nah, kemudian dalam proses kontrol itu ada beberapa jenis, ada beberapa tipe. Kontrol proses variety. Kalau kita lihat kemarin ya, basic control loop. Nah, itu kan ada apa? Sensor, kemudian ada transmitter, kemudian ada controller, kemudian ada final control. Dalam hal ini adalah valve biasanya. Nah, itu adalah satu proses ya, namanya loop. Ya, loop itu kan putaran. Jadi di situ proses, dia berputar prosesnya itu. Ya, basicnya seperti itu. Untuk teman-teman
nanti akan ada beberapa variety atau jenis-jenis pada kontrol proses ini. Nah, beberapa tipe kontrol loop yang sering kita gunakan ini ada 6. Atau kalau Anda menemukan yang lebih atau pernah lihat yang lebih juga bisa mungkin terjadi. Tetapi yang sering digunakan ini 6 ini. Pertama adalah feedback control atau kendali umpan balik. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Jadi ini adalah bentuk sistem kontrol yang paling sederhana di dalam suatu plant. Ini adalah vessel, ya. Ini adalah final controlnya, ya. Ini adalah namanya itu kondisi, ya, state condition. Jadi di sini proses perubahan mode pengontrolan. Nah, itu sih di sini. Nah, di tabel kemarin sudah ada, ini sudah saya tunjukkan kemarin. Sini. Bisa. Ya, nanti saya tambahkan. Ya, silakan di mute aja speakernya, ya. Ya, jadi namanya control feedback, ya. Jadi kontrol umpan balik di sini. Nah, maksudnya apa di situ? Ya, jadi pada saat kondisi ini dikontrol atau dikendalikan oleh controller, maka nanti hasil pengontrolannya atau hasil kendalinya, nilai-nilainya itu nanti akan digunakan kembali, ya, pada kondisi di set point-nya. Jadi akan ada koreksi, ya. Ya, di sini kan sudah diatur, ya, diatur sesuai dengan set point di sini. Ketika ini terjadi, ada aliran yang masuk vessel di sini. Dan ini ada transmitternya. Transmitter nanti mengirimkan sinyal ke controllernya. Maka outputnya nanti setelah diproses oleh controller, nanti dia akan digunakan untuk memberikan pembanding, gitu. Apakah set point di sini sudah sesuai dengan kondisi output atau kondisi di vessel ini? Jika belum, maka controller di sini akan memberikan perintah kepada final control di sini untuk menyesuaikan kondisi sesuai dengan yang diinginkan. Nah, itu. Jadi tidak langsung di sini keluar saja atau dikendalikan langsung di sini. Tetapi di sini, ya, outputnya, output dari kinerja vessel, pengontrolan vessel di sini nanti akan digunakan sebagai koreksi atau sebagai pembanding pada set point untuk kemudian digunakan sebagai kontrol supaya kondisi yang ada di vessel ini sesuai dengan yang diinginkan. Gitu, ya. Nah, feedback loop ini dipakai dan memang dibutuhkan dalam proses industri. Nah, keuntungannya apa? Jadi dengan output hasil pengolahan controller ini, ya, kemudian dijadikan referensi, ya, untuk mengatur set point di awal, maka sistem ini bisa mengontrol dengan sendirinya. Sehingga nanti hasil atau output ini selalu sesuai dengan kondisi yang kita inginkan.
Nah, ini ada kerugiannya juga. Kerugiannya apa di sini? Jadi aksi feedback loop ini hanya akan terjadi apabila variabel proses itu melenceng dari set poinnya. Variabel proses itu adalah output ya setelah dia keluar dari vessel ini. Ini variabel proses atau kejadian yang terjadi di dalam vessel ini. Ini adalah variabel proses. Ketika nanti variabel prosesnya itu melenceng sesuai dengan set point yang ditetapkan di awal, maka sistem ini baru akan bekerja dengan cara kontrol memberikan perintah final control ini untuk mengatur debit masuk. Ketika nanti tidak ada gangguan, ya nanti controller tidak akan memberikan perintah apa-apa kepada final control ini untuk mengeset ulang karena sudah sesuai dengan yang diinginkan. Itu tentang feedback control. Nah, kalau feed forward ini kebalikan dari feedback. Kalau feedback, variabel kontrol atau output atau kondisi dari sistem proses itu digunakan sebagai koreksi inputannya. Itu yang feedback tadi. Kalau feed forward, ini sebelum masuk ke sistem, ini harus dikoreksi terlebih dahulu. Ya, kalau Anda perhatikan di sini ya, ini kan sistem kontrolnya. Di sini adalah bezelnya atau reaktornya atau apapun di sini. Nah, kita tidak ingin output ya, dari proses yang terjadi di vessel ini ada gangguan. Sehingga di sini kita lakukan langkah preventif. Jadi fluida atau sistem apapun sebelum masuk ke pengolahan di sini dia kita kontrol terlebih dahulu di depan. Gitu ya. Di sini contohnya di sini ada FT, flow transmitter, flow controller. Di sini ya ada pengkondisian ya, di mana sinyal itu nanti diubah jadi sinyal pneumatik. Sinyal pneumatik. Ingat ya, PNID ini sinyal pneumatik di sini. Jadi aliran yang masuk ya, ke dalam reaktor atau ke dalam vessel atau apapun ini sebelum masuk dan diolah dalam reaktor ini dikontrol terlebih dahulu sehingga outputnya nanti akan sesuai dengan yang kita inginkan. Itu adalah feed forward control. Contohnya ini flow transmitter, flow controller. Di sini temperatur indikator. Ya. Contoh ya, misalnya di sini temperatur indikatornya menunjukkan nilai yang tinggi. Artinya apa? Harus segera didinginkan. Supaya harus segera dingin, maka harus dialiri lagi fluida yang segar dari awal di sini. Harus dialiri lagi di sini. Nah, supaya bisa dialiri lagi, maka ini final control ini harus dibuka dengan selebar-lebarnya. Jadi di sini TI mendeteksi temperatur di vessel. Oh, ternyata panas. Nah, karena panas, ya maka nanti dia akan dikirimkan oleh transmitter menuju flow controller. Flow controller ini nanti bertugas membuka valve di sini sehingga laju aliran yang masuk ke dalam vessel atau reaktor ini menjadi lebih besar sehingga nanti temperaturnya akan turun karena ketambahan lagi dengan fluida yang masih segar baru tadi. Sebaliknya tadi, ya, kalau ini TI-nya itu turun, berarti dia dingin. Ya. Dingin itu kemungkinan disebabkan karena fluida dalam vessel ini terlalu banyak. Sehingga nanti ini TI ya, ini nanti akan terdeteksi oleh flow transmitter nih. Jadi ini nanti mengirimkan data-data itu ke flow controller, di mana flow controller ini nanti melalui sinyal pneumatik akan memerintahkan final control ya, atau valve ini untuk menutup sehingga di sini tidak ada aliran baru. Dengan harapan nanti cairan dalam vessel ini nanti akan turun ke bawah lewat
fluid out di sini. Ya, sehingga ketika ini turun, ini berkurang, maka temperaturnya akan naik sesuai dengan set point yang diinginkan. Gitu. Itu adalah feed forward control. Ya, jadi bedanya kalau feed forward pengontrolan itu di depan. Nah, kalau back forward pengontrolan itu di belakang. Di belakang nanti dipakai untuk mengontrol set point yang masuk. Nah, bedanya seperti itu. Nah, keuntungannya apa? Jadi keuntungannya nanti kesalahan-kesalahan ataupun gangguan-gangguan sebelum memasuki vessel atau reaktor atau sistem kita itu bisa dicegah. Gitu. Ini adalah langkah preventif ya. Kalau yang back tadi itu terjadi gangguan baru diperbaiki. Kalau ini sebelum mengganggu sistem maka diperbaiki dulu baru boleh masuk. Nah, ini kelebihannya itu. Nah, kesulitannya ini jadi tidak mudah memperkirakan semua gangguan beban. Nah, ini nanti membutuhkan perhitungan matematik yang cukup tinggi. Dan dengan perhitungan yang tinggi itu pun juga tidak mudah untuk memperkirakan kemungkinan-kemungkinan gangguan yang mungkin bisa timbul di sini. Nah, ini biasanya dipakai jika potensi gangguan dalam suatu plan itu besar. Jika potensinya tidak terlalu besar, ya cukup dengan back forward tadi. Ya, itu ya. Ini contoh ini. Nah, jadi di gambar ini ya ada vessel berisi gas yang terkompresi. Jadi proses ini nanti digunakan untuk mengontrol tekanan yang harus dipertahankan pada 60 psi. 60 psi pada vessel di sini. Nah, tekanan gas ini dikendalikan melalui pengukuran aliran gas dalam bejana. Jadi tekanan di vessel ini dikendalikan oleh flow di sini. Nah, dengan menggunakan feed forward control, nih gambaran loopnya. Nah, di sini ada pressure indikator. Jadi tekanan di vessel ini nanti bisa kita hitung, kita deteksi dengan pressure indikator ini. Ya, pressure indikator ini dipasang di mana ini? Nah, ini kelihatan ini ya, dari bentuknya kayak gini. Ada kotak, ada lingkaran, ada garis tengahnya. Nah, ini menunjukkan pemasangan PI-nya itu di mana. Dipasang di lapangan. Nah, pada tempat yang tersembunyi. Nah, gitu. Nanti simbolnya beda-beda lagi. Kalau nanti ini garis putus-putus, ini ada maknanya ya di PNID kemarin bisa dilihat lagi. Nah, ketika nanti tekanannya itu lebih besar, ya, maka harus dikontrol sedemikian rupa sehingga tekanannya akan menurun. Ketika nanti tekanannya itu lebih kecil dari set point, maka vessel ini harus dikontrol supaya dia naik mendekati nilai set point-nya. Nah, ini adalah bentuk ya kontrolnya. Jadi ketika nanti tekanannya naik, maka aliran di sini nanti harus dikontrol.
Di sini naik ya. Kemudian di sini mendeteksi ya, mendeteksi aliran masuknya. Ya. Kemudian nilai aliran yang masuk ini nanti dikirim dan distandarkan oleh flow transmitter masuk ke controller. Controller ini nanti bertugas memberikan perintah kepada valve ini dalam bentuk sinyal pneumatik untuk membuka. Jika itu tinggi, jika itu rendah, maka di sini diperintahkan untuk menutup supaya aliran fluida yang masuk di sini nanti bisa menambah tekanan dalam vessel ini. Jika rendah, jika tinggi, nanti harapannya kalau ini dibuang, ini tetap masuk. Yang masuk ini lebih kecil daripada yang dibuang, maka nanti tekanan di sini akan turun. Gitu. Nah, kemudian tipe yang berikutnya ya ini feed forward plus feedback control. Jadi di sini gabungan dari dua sistem, feed forward dan back control. Feed forward dan feedback control digabungkan. Ya ini didasari karena menghitung gangguan beban itu tidak mudah. Tetapi kita juga menginginkan adanya perbaikan dalam hal umpan balik di sini. Jadi kesalahan itu pertama dicegah kalau bisa. Kalau nggak bisa, kemudian diperbaiki. Nah, di sini kelebihannya, jika terjadi gangguan sebelum masuk ke vessel ini bisa dicegah dengan feed forward. Tapi karena kita kesulitan juga ya memperkirakan kira-kira di sini gangguannya seperti apa. Kalau kita kesulitan memperkirakan, berarti kan ada kemungkinan tidak tercover oleh kita ya. Sehingga ada kemungkinan nanti gangguan itu tetap bisa lolos masuk ke vessel di sini. Nah, kalau nanti gangguan itu lolos masuk ke vessel sini, ya, maka harapannya dengan model seperti ini nanti gangguan itu bisa ditangani dengan feedback controlnya. Jadi langkah preventif juga ada langkah untuk mengobatinya. Kita preventif ya. Misalnya kita jaga kebersihan itu langkah preventif. Tapi kalau misalnya udah jaga kebersihan, kok malah sakit perut. Nah, berarti kan kita lakukan langkah tindakan untuk mengobati. Jadi dua-duanya kita terapkan di sini. Nah, sistemnya seperti ini. Ya, jadi di sini langkah preventifnya ini. Ya. Jadi di sini alirannya kita kontrol. Ya, yang masuk ini kita kontrol. Kemudian kondisinya, ya, kondisi ketika ini masuk ini kan terjadi perubahan, ya, variabel proses di sini. Misalnya temperaturnya naik, meskipun sudah dikontrol, tapi kan ada kemungkinan di sini temperaturnya tetap naik, karena kita kesulitan memperkirakan beban tadi. Sehingga temperatur yang naik itu nanti dideteksi oleh temperatur transmitter di sini. Jadi ada sensor temperatur yang mendeteksi di sini, kemudian masuk ke TT ini. TT dikirimkan ke TC, temperatur controller. Nah, nanti temperatur controller jadi hasil dari pengukuran kondisi di dalam vessel dan kondisi fluida sebelum masuk ke vessel itu di sini dikirim. Ini dijumlahkan. Artinya apa? Kondisi di sini dan kondisi di situ ini sama-sama dianalisis oleh sistem ini. Nah, dari sini nanti hasil analisis kedua keadaan sebelum dan sesudah itu
digunakan untuk mengendalikan sistem dengan cara buka tutup valve-nya. Ya. Nah, ini adalah contoh feed forward plus feed forward control. Nah, ini contoh ini. Nah, jadi di bawah ini adalah vessel gas terkompresi. Proses variabel dibutuhkan untuk mengontrol tekanan yang harus dipertahankan pada 60 psi. Nah, dengan menggunakan feed forward plus backward control, ini ada plusnya, maka gambarlah kondisi proses loopnya kayak gimana. Jadi kondisi sebelum dan sesudah terjadi proses, ini dua-duanya kita deteksi, kemudian kita berikan ke controllernya. Nah, oleh controllernya nanti digunakan untuk mengendalikan kondisi di dalam vessel ini. Ya. Nah, ini ada latihan. Ya. Jadi gambar di bawah ini menunjukkan sistem boiler ya, yang dipakai untuk mensuplai uap panas atau hot steam ke turbin. Misalnya pada pembangkit listrik. Gitu. Nah, tekanan hot steamnya itu 100 psi ke turbin. Nah, kondisi ini ya, nanti akan menyebabkan valve-nya PCV 100 itu di sini terbuka ketika tekanan mencapai tekanan yang diinginkan. Nah, dengan menggunakan kontrol tekanan, Anda diminta menggambarkan sistem feed forward plus backward. Seperti ini. Di sini ya. Ya, jadi kondisi temperatur dan tekanan ini memang diukur secara bersama-sama biasanya dalam prakteknya. Karena tekanan yang terlalu tinggi ini bisa disebabkan karena naiknya temperatur juga. Atau tekanan yang terlalu rendah ini juga bisa disebabkan karena penurunan temperatur yang signifikan. Sehingga dua-duanya ini perlu untuk diukur secara bersama-sama. Ya. Ya, di sini ada sensor temperaturnya dan ada sensor tekanannya, itu pasti ada. Nah, pembacaan dari sensor temperatur dan sensor tekanan ini kemudian dikirimkan ke transmitter untuk distandarkan sinyalnya, kemudian masuk ke controller. Nah, kedua controller yang mengendalikan temperatur dan tekanan, ini nanti datanya sama-sama dikirimkan atau diolah ya, digunakan untuk mengendalikan valve di sini. Kalau tekanannya tinggi, temperaturnya tinggi, ini harus dibuka. Supaya apa? Supaya tekanannya bisa keluar. Ya. Sehingga temperaturnya jadi turun, tekanannya juga turun. Kalau PT-nya ini menurun, ya lebih kecil daripada set point-nya, maka ini harus ditutup. Supaya apa? Supaya ini dimasuki air terus, ya kemudian ini dipanaskan, dan nanti tekanannya akan naik. Kenaikannya sesuai dengan set point yang ditentukan. Jadi pada intinya di sini adalah mengkondisikan sistem kita ini sesuai dengan set point yang ditetapkan. Kalau kurang ya tambah, kalau kelebihan ya dikurangi. Nah, seperti itu model sistem kontrol menggunakan feed forward
plus backward. Ya, ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Nah, bentuk berikutnya ini adalah kontrol rasio. Kontrol rasio ini salah satu tipe pengontrolan untuk memastikan bahwa dua atau lebih aliran ini nanti bisa kita pertahankan pada rasio yang sama meskipun alirannya ini berubah. Nah, pada kontrol rasio ini digunakan dua buah sistem ya. Di mana sistem pertama ini terdiri dari sensor, kemudian ada transmitter dan controller. Yang kedua ini ada sensor, ada transmitter dan ada controller juga. Nah, controller ini nanti digunakan bersama-sama untuk mengontrol kedua flow ini. Nah, jadi untuk yang pipa pertama misalnya, ini kita diamkan saja. Ya, ada well flow. Gitu. Jadi aliran well itu buas ya, bukan buas ini. Jadi aliran ya memang dikondisikan apa adanya. Jadi tidak kita kendalikan, tidak kita apa-apakan. Yang kita kendalikan cukup satu saja di sini. Ya, ini. Ya. Misalnya di sini kita ingin perbandingan 2 dan 1. Maka ketika di sana 2, ya. Di sini kan ada sensornya, mendeteksi enggak di sini oh 2. Oh, terdeteksi masuk ke controller. Kita ingin di sini 1. Gimana? Ya kita ukur di pipa sini, kita ukur, kemudian masuk ke controller. 1 apa belum ini? Dibandingkan dengan yang atas, beda apa enggak? 1 banding 2 apa enggak? Kalau di sini ternyata masih 2, yang atas juga 2, berarti kan belum 1 banding 2, ya. Maka di sini final control itu harus ditutup sehingga di sini nanti akan mengecil alirannya sampai bernilai 1. Kalau sudah 1 dan 2 maka ini dipertahankan. Ya. Jadi Anda bayangkan seperti bendungan, nah itu ya. Ini 2, ini 1. Nah, contohnya ini. Ya, jadi ada air ya, di sini ada asam. Kita ingin perbandingan air dan asamnya itu 2 banding 1. Gitu. Nah, ketika nanti di sini misalnya airnya itu 5 gitu kan. Bisa 5, 10 gitu. Nah, ketika nanti asamnya ini jadi 10 juga. Nah, ini kan 1 banding 1. Oh, nggak bisa. Kita ingin 2 banding 1. Maka ini kita kecilkan valve-nya. Sehingga di sini 10, di sini 5. Kan? Jadi 2 banding 1. Nah, gimana caranya untuk buka tutup valve-nya ini? Ya, dari kondisi seperti ini. Ini kan mengalir ya. Di sini mengalir. Di sini ada sensor. Di sini juga ada sensor. Nah, sensornya ini mendeteksi, kemudian diberikan ke transmitter. Oleh transmitter itu sinyal distandarkan, dia masuk ke controller. Ini juga di sini ada sensor, kemudian ada transmitter, ya. Data dari sensor masuk transmitter distandarkan masuk controller juga. Ya. Controller nanti mengolah data apakah sudah 2 banding 1 apa belum. Kalau ini masih terlalu besar, ini ditutup. Ini perintah, ini tutup. Kalau ini terlalu kecil, ini memerintah, ini buka. Ini contoh kontrol rasio. Nah, aplikasinya apa ini? Untuk mencampur 2 atau lebih
aliran untuk membuat campuran ya dengan komposisi yang spesifik atau komposisi tertentu. Kemudian mencampur dua atau lebih aliran untuk membuat campuran dengan kondisi fisis tertentu. Jadi punya sifat-sifat fisika tertentu. Kemudian untuk maintaining ya, correct air. Jadi udara yang benar. Jadi pada pembakaran itu kan dia butuh udara dan butuh bahan bakar. Nah, untuk menjaga supaya rasio antara udara dan bahan bakar ini selalu sesuai dengan yang ditetapkan, maka bisa digunakan kontrol rasio ini. Itu adalah aplikasinya. Salah satu aplikasinya. Salah tiga aplikasinya ya. Gitu ya. Nah, kemudian cascade control. Nah, pada cascade ini digunakan dua buah controller. Ada primary atau utama dan ada secondary. Nah, output dari controller yang primary ini dipakai untuk mengatur atau memanipulasi controller secondary-nya untuk kemudian digunakan mengatur valve-nya di sini. Ya, jadi ini digunakan dua buah controller. Jadi di sini ya, ini proses fluid, ini cell and tube heat exchanger, ini. Jadi sebuah instrumen ya, heat exchanger, pengubah panas gitu ya. Kemudian di sini dikasih sensor, ya. Kemudian yang steamnya, jadi ini kan heat exchanger, pengubahan panas. Pasti nanti akan menghasilkan uap. Kita ingin mengatur di sini. Ini kita ukur ya di outputnya. Masuk ke primary. Primary diberikan ke secondary. Nah, secondary nanti di sini ini juga bertugas ya sebagai pengolah data dari data yang dikirimkan transmitter melalui sensor steam di sini. Apakah nanti steamnya ini mau kita buka atau kita tutup? Kenapa dibuka, kenapa ditutup? Ya mungkin karena tekanan. Steam itu kan uap, ya, uap itu punya tekanan. Kalau tekanannya terlalu tinggi, ada kemungkinan nanti bisa menyebabkan vessel itu akan meledak. Sehingga nanti harus dibuka untuk mengurangi tekanannya. Di perintah buka tutup ini dilaksanakan oleh final control di sini atas masukan dari ini steam dan temperatur controllernya. Ini. Nah, ini ada beberapa kelebihan, saya katakan ini kelebihan. Jadi kenapa kok controllernya itu digunakan dua yang dirangkai seperti ini? Dan nanti kalau ada apa-apa, nanti yang penanganannya kan lebih cepat. Jadi secondary controllernya nanti akan menangani gangguan dengan lebih cepat daripada primary controllernya. Jadi pada kondisi di sini ya, yang secondary loop-nya nanti bisa memberikan keuntungan jika terjadi apa-apa, penanganannya akan lebih cepat. Gitu. Kemudian memungkinkan secondary controller menangani masalah pada elemen non-linear valve.
Dan nanti juga memungkinkan operator menangani secara langsung secondary valve selama mode operasi ini berjalan. Nah, ini beberapa syarat ya pengendalian dalam cascade. Ya paling tidak ya harus lebih cepat ya yang secondary-nya itu. Kalau lebih lambat ya malah degradasi namanya. Ya, dari sini dikirimkan ke sini ini lebih lambat ya, degradasi. Ini harus lebih cepat daripada yang primary. Jadi di sini pengaruh yang paling besar adalah pada secondary control. Karena dari semua sistem control loop yang ini masuknya ke secondary. Itu yang cascade. Nah, contoh ini. Ya, jadi sistem di bawah ini merupakan proses pengaturan pH. Jadi pH pada tangki di sini ya, ini bernilai 6,5. Ini harus dipertahankan di sini, 6,5. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Set point-nya adalah 6,5. Ya, ini sistem pengelola limbah di sini, industri limbah. Nah, untuk bisa 6,5 di sini, ini diberikan dosis penambahan NaOH. Ini sifatnya apa? Natrium hidroksida. Ya. NaOH itu asam apa basa? Basa ya. Oke. Kemudian di sini limbah, gitu kan. Jadi limbah ini masuk terus di sini ke penampungan di sini. Nah, padahal kita di penampungan itu menginginkan pH-nya selalu 6,5, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Bagaimana sistem pengontrolannya di sini? Jadi kalau kita ketemu seperti ini, pada intinya adalah ketika ini ditambah terus ini ya, tambah terus nih limbah ke sini, maka pH-nya akan berubah. Ketika pH-nya berubah, maka dinetralkan dengan NaOH ke sini. Nah, kalau kita lakukan dengan cara manual, ini buka sendiri pakai tangan, tutup sendiri pakai tangan, ya bisa, tapi kan repot sekali. Sehingga kita buat sistem kontrolnya. Nah, seperti itu. Ini ya. Ya, jadi di sini adalah primary controlnya, di sini adalah secondary controlnya. Ya, ini flow transmitter, di sini pH transmitter. Jadi nanti ada pH meternya di sini. Di sini ada flow meternya, ya. Nanti mengirim sinyal ke FT, kemudian masuk ke FC sebagai primary, ya. Nanti dikirimkan ke secondary. Ini juga ada sensor pH-nya. Sensor pH diberikan ke transmitter. Transmitter nanti outputnya sudah standar masuk ke secondary. Nah, secondary nanti akan memberikan perintah ke valve ini. Apakah ini perlu ditambahkan dosis apa tidak? Jika nanti perlu, maka ini dibuka. PHC nanti memerintahkan ini untuk membuka. Ketika nanti nggak perlu, ya udah, ini sudah sesuai. Ya, ini nanti harus ditutup. Ya, jadi PHC ini memberikan perintah ke valve di sini untuk menutup supaya ini tidak tertambahkan larutan NaOH, tidak apa ya? Ya tidak tertambahkan, ya, tidak tertambahkan sehingga nanti pH-nya tetap sekian. Nah, kemudian yang berikutnya adalah speed range control.
Ya, jadi pada split range control ini nanti kedua aliran ya, kedua output nanti kita kontrol ya, dengan menggunakan valve yang berbeda. Nah, tergantung nanti kita menginginkan outputnya itu berapa. Misalnya kita ingin controller outputnya 0%, kan? Berarti tidak ada kontrol sama sekali. Ya. Nah, apa artinya apa? Ya ini, jadi di valve A ini buka penuh, loss dual, itu buka dual ya, dual rusak. Jadi ini kita buka loss penuh. Yang B pun begitu, jadi ini kita buka loss. Ini nggak ada pengontrolan di sistem ini. Nah, lalu bagaimana jika kita menginginkan proses counter 25%? Ini tinggal ikuti aja. Berarti harus kita buka tutup ya. 75 dan 25. Ini ya. Jadi ini nanti menyesuaikan ya. Di sini valve A itu memiliki kapasitas pengontrolan aliran dari 0 sampai 50%. Yang B ini punya kapasitas pengontrolan aliran selebihnya 50 sampai 100. Ya, ini adalah bentuk split range control, dan untuk kontrol yang lain juga seperti itu. Jadi tergantung kita mengontrol bagaimana aliran outputnya ini nanti punya speed berapa yang kita inginkan. Ya, ini contohnya ini split range control. Ya, silakan bisa dicermati dulu. Ya, jadi pada diagram ini ya menunjukkan proses pengaturan pH dalam pengolahan air limbah. Nah, proses ini ya nanti harus dipertahankan pH-nya itu 6. Nah, jika nanti di bawah 6, artinya itu adalah asam, maka CV2 ini nanti harus dibuka supaya ketambahan NaOH, supaya dia tidak terlalu asam. Nah, ketika cairan nanti berada di atas 6, ya, ketika dia basah, maka ini nanti harus dioperasikan atau dibuka untuk menambah asam HCl di sini, menambah asam. Nah, bagaimana proses pengontrolannya dengan menggunakan speed range control itu? Nah, prosesnya kayak gini. Jadi kita mengendalikan ya kedua valve di sini dengan menggunakan controller ya yang nanti bisa mendeteksi nilai pH di sini, sehingga nanti ini controller akan memutuskan berapa cairan asam NaOH maupun asam ini basa NaOH ataupun asam HCl masuk ke dalam pH adjustment tank ini, sehingga nanti pH-nya di sini akan tetap sama, terus stabil 6, tidak naik tidak turun. Ya, ini itu adalah split range control contohnya. Ini adalah bentuk-bentuk pengendalian
biasanya ini dilakukan di dalam proses dari pabrik-pabrik yang memproses bahan-bahan kimia. Ya, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke konsep dasar pengendalian proses. Ya. Ya, jadi materi ini adalah materi pada saat saya belajar tentang pengendalian proses ini. Ya, saya belajar ini terakhir itu tahun 2019 ya di Bandung. Jadi sebelum corona itu saya ini menjalani diklat ya, pendidikan dan pelatihan training tentang kontrol proses ini di Bandung. Jadi mentor saya ini Pak Herianto. Oke, kita masuk ke peranannya. Ya, jadi kalau kita lihat ya di industri-industri terutama yang bekerja dengan bahan-bahan kimia, itu biasanya yang paling banyak menggunakan prinsip kontrol proses ya, seperti yang kita pelajari sebelumnya ini. Ya. Nah, kalau kita lihat kawasan di industri yang ada di Jawa Barat atau Jawa Timur ataupun di luar Jawa juga ada. Nah, terutama dalam industri-industri yang menggunakan bahan-bahan kimia. Bahan kimia itu banyak ya. Ada sabun, kemudian ada makanan itu juga kimia, minuman itu juga menggunakan proses kimia ini. Pupuk, kemudian pabrik-pabrik untuk produksi karet, dan sebagainya, banyak sekali. Di setiap industri rata-rata pasti ada proses kimiawinya di sana. Nah, peranan pengendalian dalam pabrik kimia ini tujuannya ada beberapa. Di sini untuk keamanan operasi proses. Ya, di sini di gambar terlihat ya beberapa kejadian. Jadi suatu industri pabrik ini terjadi hal yang tidak diinginkan ini ya. Sehingga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kayak gini, maka perlu dilakukan pengendalian. Sehingga pengendalian di sini nanti bisa kita rumuskan jadi 3 tujuan. Pertama, untuk keamanan operasi proses. Ya, nomor 1 itu keamanan operasi proses. Aman ya, fasilitasnya aman. Orang-orangnya ya itu nomor 1, itu aman. Kemudian dokumen-dokumen, peralatan pendukung dan sebagainya, area itu juga aman. Ya, sini peralatan ya itu, lingkungan apalagi. Jadi kalau terjadi seperti ini, nanti dia akan memberikan dampak juga terhadap lingkungan. Contoh misalnya di sini ada pengolahan bahan kimia menggunakan freezer. Ketika ada kebakaran kayak gini,
nanti bahan kimianya akan bocor misalnya, bocor kemudian akan masuk ke sungai, kemudian sungai itu kan mengalir dari hulu ke hilir. Nah, nanti kan lingkungan itu akan ikut tercemar juga. Sehingga proses kontrol ini salah satunya untuk melindungi lingkungan ini. Gitu ya. Nah, peranan pengendalian dalam hal operability. Jadi ini nanti akan mempertahankan keadaan proses dalam batas operasional. Sehingga apa? Sehingga operasi bisa berjalan mantap. Satu. Laju produksi sesuai yang diinginkan dan kualitas produk sesuai spesifikasi. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ya. Di sini tanpa pengendalian. Ini dengan pengendalian. Ya, kalau kita lihat di sini rata-rata produk di sini batas spesifikasi. Jadi galatnya, range errornya ini sangat besar sekali jika tidak dikendalikan. Idealnya itu berada di sini kan itu. Dia stabil di sini, tapi kan sulit seperti itu. Nah, dengan pengendalian itu kemungkinan terjadi galat itu error itu juga masih ada, mungkin ada ya, tapi bisa kita perkecil. Beda dengan tanpa pengendalian, ini melaju ke atas ke bawah, atas bawah. Nah, dengan pengendalian nanti bisa kita kendalikan sebisa mungkin mendekati nilai di sini. Jadi konstan di ini sesuai yang diinginkan. Nah, ini peranan pengendalian dalam hal operability. Nah, keuntungan secara ekonomi dengan adanya pengendalian seperti itu, ya, operasi bisa berjalan secara optimum, maka biaya produksi itu menjadi minimum dengan hasil yang maksimum. Jadi mengikuti prinsip ekonomi itu ya. Jadi dengan pengorbanan sekecil-kecilnya nanti akan bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, tujuan pengendalian juga seperti itu tujuannya di dalam sebuah plan industri. Nah, ini ya, ini keuntungan secara ekonominya. Nah, bagaimana dengan sistem prosesnya? Nah, ini yang tadi kita pelajari itu. Contoh ya, misalnya sistem proses ya, berupa alat penukar panas atau heat exchanger tadi yang memanaskan aliran masuk. Jadi kalau ada aliran masuk ya, ada aliran flow masuk ini gitu, masuk ke heat exchanger ini, jadi perubahan panas. Maka nanti ketika cairan itu keluar, dia nanti akan berubah suhunya. Yang awalnya masuk ini dingin, nanti energi dari dinginnya itu ditukar dengan panas, sehingga nanti ketika out, ya nanti akan menjadi panas. Proses dingin menjadi panas, ini adalah sistem proses yang terjadi dalam alat ini. Sehingga alat ini kita sebut dengan heat exchanger atau penukar panas. Ya. Tujuannya apa ini? Ya, memanaskan aliran proses sehingga suhunya nanti dia akan berubah sesuai yang kita inginkan. Namanya penukar panas. Jadi kalau yang masuk dingin ditukar jadi panas, yang masuk panas ditukar jadi dingin gitu. Nah, ini kondisi asumsi. Jadi pemanasannya merata, sifat fisikanya tidak berubah. Sifat fisika itu apa ya? Temperatur, kemudian tekanan, kemudian apalagi banyak ya sifat fisika itu, sifat fisiknya ya, kondisi fisiknya. Nah, untuk yang kasus pertama di sini ini permasalahan ya yang mungkin terjadi. Nah, ada kemungkinan ini suhunya berfluktuasi. Nah, kalau kondisinya kan rata ya, ini
kondisinya kalau idealnya ini selalu stabil suhunya. Gitu. Tetapi terkadang suhunya itu berfluktuasi. Penyebabnya apa ini? Penyebabnya laju dan suhu aliran yang masuk. Ketika laju suhu dan alirannya ini terus gitu, dan ini enggak konstan, maka ada kemungkinan suhu dalam heat exchanger ini juga nanti akan menghasilkan output yang berfluktuasi juga. Ya. Gitu. Kemudian laju dan suhu aliran pemanas. Jadi suhu di sini di sistem heat exchanger-nya ini. Kemudian kehilangan panas ini juga bisa menyebabkan adanya fluktuasi. Nah, pada kasus satu tadi ya yang berfluktuasi, nanti akan ada 5 variabel yang akan mempengaruhi suhu aliran proses keluarnya di sini. Ya. Ini adalah variabel-variabel yang mungkin terjadi. Ya, laju aliran pemanas, suhu alirannya, laju alir proses masuk, suhu proses, kehilangan panas. Ini ada 5 di sini ya. Sehingga di sini aliran keluarnya ini akan ada banyak kemungkinan di sini. Karena dipengaruhi oleh 5, bukan cuma 1, ada 5 di sini. Ya, kondisi-kondisi yang mempengaruhi output cairan ini nanti keluar bagaimana. Ada 5 di sini. Ini kita uraikan, kita breakdown jadi 5. Nah, pada kasus 1 tadi ya, tujuan pengendalian kita itu apa sih? Tujuan kita adalah mempertahankan ya, atau menjaga suhu proses keluar pada nilai tertentu. Ini yang pertama ini. Nah, nanti suhu outputnya ini kita sebut ya variabel proses yang terkendali. Karena apa? Karena kita pertahankan nilainya. Dari banyak faktor yang mempengaruhi ketika dia itu ditukar panasnya, ada banyak faktor di sini, tapi di sini kita pertahankan nanti outputnya ini sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga disebut dengan variabel proses yang terkendali. Nah, variabel proses kendali ya, ini yang kadang disebut dengan variabel proses atau variabel terkendali. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya mempertahankan output di sini sesuai dengan keinginan kita? Caranya dengan mengubah atau memanipulasi salah satu dari banyak besaran yang mempengaruhi penukar panas ini. Ya, 1 gitu. Lebih juga bisa, lebih 2 itu juga bisa. Nah, variabel-variabel yang kita ubah atau kita manipulasi ini disebut dengan manipulated variable. Ya, supaya apa? Supaya suhu aliran ini sesuai yang kita inginkan. Nah, manipulated variable ya. Kita masuk ke sana. Jadi besaran-besaran yang kita ubah ini ya, ini kita sebut dengan manipulated. Ini tujuannya untuk mengendalikan proses di sini. Atau disebut juga variabel pengendali ya. Nah, misalnya di sini kita manipulasi laju alirannya. Maka suhu aliran panas sebagai gangguan. Ya, ini kita manipulasi, nanti di sini suhunya itu kan ikut mempengaruhi juga. Sehingga di sini kita sebut dengan gangguan di sini, karena mengganggu proses penukaran panas. Sedangkan variabel-variabel yang lain ada laju, ada suhu cairan masuk.
kemudian kehilangan panas, ini adalah beban. Kapan kita menyatakan ya suatu variabel ini sebagai beban? Variabel itu sebagai beban jika memenuhi beberapa kriteria ini. Ya, besar massa, energi atau momentum. Nah, itu. Atau besaran yang membebani sistem. Sehingga itu akan punya pengaruh terhadap outputnya. Itu beban namanya. Nah, lalu gangguan. Gangguan itu apa? Di sini gangguan itu suhu aliran pemanasnya. Ini adalah gangguan. Nah, gangguan ini nanti akan mempengaruhi variabel proses, tetapi dia tidak ikut mengendalikan. Jadi tidak ikut mengendalikan, tapi dia mempengaruhi. Nah, itu yang disebut dengan gangguan. Nah, gangguan nanti ada dua ya, ada gangguan murni dan ada gangguan beban. Murni itu apa? Ya suhu, aliran pemanas dan seterusnya. Ya, gangguan beban ya ini. Jadi ini ada gangguan ya, gangguan yang diberikan oleh beban di sini. Ya, nanti ini adalah gangguan beban. Gitu. Nah, lalu bagaimana aksi atau respon sistem proses? Nah, ini masih ke definisinya ya. Gain, apa itu gain? Jadi ini perbandingan ya antara variabel output dan variabel input. Itu gain namanya. Nah, nanti gain itu ada yang positif, ada yang negatif. Positif itu berbanding lurus. Kalau negatif itu berbanding terbalik. Misalnya masukannya besar, ya keluarnya akan membesar, itu positif. Kalau gain yang negatif berkebalikan. Nanti yang masuk itu besar, yang keluar kecil, nah itu negatif. Gain negatif. Nanti ada direct acting dan ada reverse acting. Nah, jadi nanti kalau Anda dengar direct dan reverse, ini kaitannya dengan gain-nya. Jadi perbandingan antara input dan output-nya. Gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi pada intinya, ya sistem proses itu dalam industri proses nanti akan ada 3 variabel inputan dan ada variabel output. Variabel inputan nanti meliputi manipulated variable, jadi variabel yang Anda gunakan untuk mengendalikan. Kemudian gangguan beban dan gangguan murni. Sehingga nanti di sini punya output. Output itu nanti yang terkontrol dan variabel yang mungkin tidak dikontrol oleh sistem ini. Hasil samping bisa, atau nanti juga kemungkinan ini disengaja dibuat ada variabel output yang tidak membutuhkan kontrol di sini. Atau yang dibuang ini juga bisa tidak dikontrol. Nah, ini beberapa terminologi atau pengertian ya. Ada variabel keadaan, ini sifat fisika, kimia, atau besaran yang menyatakan keadaan dinamik sistem. Dinamis sistem. Sistem yang dinamis seperti apa? Dinamis. Jadi dia selalu berubah.
ketika dia ada sebab-sebab tertentu, itu dinamika sistem. Kemudian variabel proses atau proses variabel. Jadi ini adalah sifat fisika atau kimia, besaran atau keadaan yang bersifat dinamik. Ya, itu dia dibaca ini. Ini variabel proses. Nah ini di kalangan para praktisi industri ya, jadi variabel proses ini menunjukkan keadaan prosesnya bagaimana. Ya atau dengan kata lain ya ini variabel keadaan gitu. Variabel keadaan ini yang sering dipakai terus ini, dipakai oleh para praktisi. Variabel keadaan, variabel proses. Kemudian variabel terkendali. Jadi ini output yang sudah dikendalikan gitu ya. Atau variabel tak dikendalikan. Nah, ini output yang tidak dikendalikan. Nah, ini ya. Variabel terukur, measure variabel atau yang biasa disingkat MV ya. Ya, jadi ini variabel proses yang diukur. Apa itu? Ya PLTF tadi ya. Yang measure PLTF tadi. Kemudian variabel tak diukur ya. Jadi outputan yang tidak diukur. Misalnya pada tabung destilasi gitu. Ya nanti diuapkan. Jadi ada H2O dan ada yang lain ya nanti yang lain dibuang. Yang dibuang itu ya variabel tak terukur ini. Kembali ke sini kita ya. Ini ya. Nah, di sini variabel pengendali. Jadi ini besaran yang digunakan untuk mengendalikan sesuai namanya ini. Atau besaran yang dipakai untuk membawa variabel proses dan nilai yang diinginkan. Ya, nanti bisa dibaca sendiri nih. Sebenarnya Anda baca sendiri pun bisa ini. Ya, variabel gangguan ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, yang menyebabkan penyimpangan keadaan proses ini gangguan. Nah, beban ya, yang membebani sistem. Ini baca. Nah, kita langsung masuk ke sistem pengendalian. Ya, sistem pengendalian tadi ada 6. Ini sudah kita bahas dengan detail tadi ya. Ada 6. Nah, feedback, forward, cascade, kemudian rasio kontrol, dan sebagainya. Nah, pengendalian itu, ya, ini contohnya ini pengendalian pemanasan, itu bisa. Atau pengendalian tekanan, pengendalian level, pengendalian flow, dan seterusnya. Ini tujuannya apa sih? Menjaga variabel proses sesuai pada nilai set point yang diinginkan. Intinya itu. Kalau kita ingin set pointnya sekian, maka selama proses terjadi ya tetap sekian. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Tujuannya itu. Pengendalian proses tujuannya adalah itu. Ya. Ya, ini sudah tadi ya. Ya ini nanti ikut saya sharekan juga ya, biar nanti bisa ada baca. Ya di sini ini kenapa salah gitu. Nah karena di sini yang dikendalikan dalam feedback itu adalah output dari plan-nya ini, bukan plan-nya tapi output dari plan-nya ini kita kembalikan. Sehingga yang menggambarnya seperti ini. Nanti kalau diminta menggambar dalam diagram blok itu seperti ini, ya, dalam DFD. Nah, itu. Jadi yang kita kendalikan itu adalah output dari plan-nya, bukan plan-nya kita kendalikan itu. Ya. Nah kalau suhu, ya, suhu itu yang dikendalikan plan-nya, jadi bukan konsentrasinya. Nah kalau ini benar, ini ya, ini salah.
Ya, ini ya. Ini sifat-sifat pengendalian umpan balik. Ini beberapa kelebihan tadi, yang feedback tadi ya. Ini bisa mengantisipasi gangguan, kemudian tidak perlu mengetahui perilaku sistem proses, bersifat tegar, tahan terhadap perubahan perilaku sistem proses. Ini ya, ini kelebihan dari feedback control. Ini kekurangannya, ya. Ya. Nah, kita masuk ke sini aja, ke terminologi. Set point ya, atau nilai acuan. Ya, ini definisinya ini. Jadi besaran yang dipakai sebagai acuan variabel proses terkendali. Jadi kita tuh ingin temperaturnya berapa. Di awal itu kita menentukan, kita ingin temperatur di vessel itu 50 derajat Celcius. Titik. Nah, itu adalah set point-nya. Kita ingin itu. Maka nanti proses yang terjadi dalam vessel itu ya sesuai nilai set point-nya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, kalau error, nah ini kesalahan ini ya. Selisih pengukuran dengan set point. Ya, atau selisih set point dengan pengukuran. Nah, sama saja ini. Kemudian sinyal kendali. Nah, sinyal itu ada dua. Ada sinyal pneumatik, sinyal elektrik. Biasanya dua itu. Meskipun ada juga sinyal-sinyal yang lain. Kalau Anda lihat di PNID itu ada banyak sinyal yang lain. Tetapi dalam industri proses kontrol, rata-rata yang digunakan itu ada dua ini. Jadi sinyal pneumatik dan sinyal elektrik. Sinyal elektrik nanti nilainya 4-20 mA atau 0,2-1 bar. Kalau pneumatik sekitar 3-15 psi. Itu adalah sinyal pneumatik. Ya. Kemudian sinyal pengukuran ini ya, ini yang dikirimkan oleh transmitter. Nanti ini juga bisa berupa, kalau transmitter itu biasa, ini menggunakan sinyal elektrik ya, transmitter itu. Kalau yang pneumatik ini dikeluarkan oleh kontrolernya. Kalau transmitter pakainya yang elektrik, 4-20 mA di sini. Nah, ini simbol-simbolnya kemarin ya, dalam PNID. Ya. Gitu ya. Apa itu interlock? Itu kita bahas besok. Nah, interlock itu nanti kita gunakan gerbang logika. Jadi Anda belajar kemarin itu kan, elektronika digital itu. Nanti aplikasinya diterapkan dalam interlock ini. Ya, untuk proses kontrol di industri interlock ini. Anda bisa nanti ini membuka di Google ya, ANSI ISA S5184 Rep 92. Nah, nanti apa isinya? Nah, isinya ini nanti adalah ini simbol-simbol PNID. Jadi ini mengacu ke ini ANSI ISA S5 ini. Revisi 92 itu PNID yang ada di dunia sekarang. Ya, lebih tua dari yang Anda. Atau Anda ada yang lebih tua dari ini. Ya, ini simbol-simbol instrumennya, ini sinyal-sinyalnya, dan seterusnya. Ya, ini sudah kita bahas ini. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Oh, belum. Oke, masuk ke aksi elemen sistem pengendalian. Nah, tadi sudah kita singgung ya, ada direct acting dan reverse acting. Nah itu. Jadi kalau masukannya itu naik, ya,
Kalau direct itu outputnya juga naik. Misalnya flow ya, flow-nya naik tambah kenceng gitu kan. Dan nanti outputnya ya sinyal keluarannya juga akan naik. Nah, gitu. Kalau yang reverse itu kebalikannya. Nanti inputnya naik, keluarannya outputnya malah turun. Nah itu reverse namanya. Ini sinyal masukan, ini sinyal keluaran. Gitu ya, kalau dalam proses kontrol kayak gitu. Masukan, keluaran. Ini aliran, ini sinyal. Gitu. Kalau dalam grafik, ya seperti ini gambarannya. Sinyal kendali ya. Di sini yang direct. Jadi input naik, sinyal outputnya ikut naik. Ya, jadi kurvanya naik gitu. Nah, kalau yang reverse, input naik, sinyal outputnya malah turun. Nah, jadi dia turun. Kurvanya gini. Jadi nggak linear ya. Kurvanya agak melengkung ya, eksponensial ini. Sampai 0. Ya, 0%. Ini maksimal, ini minimal. Dia melengkung kayak gini. Ini juga, ini naik ya. Naik. Ini direct dan reverse. Nah, bagaimana aksi kontrol valve-nya itu? Nah, dalam kontrol valve ya, nanti aksinya itu juga bisa direct, bisa juga reverse. Nah, ini kontrol valve ya, yang sudah kita diskusikan kemarin itu, yang dipakai di migas ya, persis ini seperti yang saya tunjukkan fotonya itu. Yang foto pas itu di cepu itu. Nah ini ya, ini sinyalnya, ini untuk arus listrik ya, ini 4 sampai 20 mA ini transducer nanti memerintahkan valve untuk buka apa tutup sehingga nanti aliran fluidanya bisa kita kendalikan di sini. Ya, aksinya. Nah, aksinya bagaimana? Aksinya ya, ini posisi katup, namanya katup itu kan buka tutup. Nah, nanti kondisi buka dan tutupnya itu tergantung dari kegagalan daya dan kebutuhan dan keamanan proses. Nanti ada 2, AC atau ATC juga boleh. Air to close atau ATO juga bisa, AO juga bisa. Air to open. Ya. AC atau FO, file open. Ini file close. Jadi ini hubungannya tadi ya. Jika nanti inputan atau pasokan dayanya terputus, maka akan membuka. Sehingga disebut file open nih. Beda dengan FC ya, atau ATO. Kalau FC ini kan ini file close ya. Jadi nanti kalau pasokan daya terputus dia akan menutup. Kalau pasokan dayanya ada, maka dia akan membuka. Ini file close. Jadi ini adalah aksi dari control valve. Nah, seperti ini. Yang file open, yang file close. Ini menggunakan direct acting, air to close. Direct itu kalau alirannya gede ya, inputnya gede, dia aksinya juga akan gede. Ya. Jadi kalau ada kegagalan, nanti dia akan buka. Gitu. Contohnya apa ini misalnya? Pada pengaturan tekanan ya, kalau terjadi kegagalan, itu kan tekanan naik. Kalau tekanannya naik, maka harus diturunkan tekanan itu. Sehingga valve-nya perlu dibuka supaya tekanannya terbuang. Ini menggunakan air to close itu kalau tekanan. Nah, di sini file close itu. Kalau ada kegagalan daya, dia nutup. Contohnya apa? Temperatur. Ya.
Kalau temperaturnya kurang, maka valve harus ditutup. Karena apa? Dengan menutup, nanti bisa kita tambahkan daya di dalam reaktornya itu, sehingga nanti temperatur akan naik kembali menuju set point yang kita berikan. Jadi jangan sampai keliru pasang valve nanti ya. Nanti temperatur Anda pakai valve open ya, nanti temperaturnya ya turun terus, nggak bisa naik-naik. Atau tekanan dipakai valve close, nah nanti nggak aman, itu malah meledak nanti kan reaktornya. Nah tekanannya naik terus itu kan, tutup kan naik terus, nanti reaktornya meledak. Ya, jadi jangan sampai salah ini pemberian jenis kontrol valve ini. Itu. Ini juga sama ya. Kalau tadi ini yang direct, ini reverse. Ini yang reverse, ini direct. Nah, seperti ini. Coba perhatikan ini ya. Ini yang direct. Jadi 0 sampai 100. Ketika nanti diberi inputan, ya ini semakin membesar kan ini. 0 sampai 100 semakin membesar. Maka sinyalnya ini juga makin membesar juga. Ya. 0 sampai 100 membesar. Ini juga membesar juga. Nah, gitu. Ini mengecil gimana? Ini juga mengecil, sama, kompak ini. Inputan dengan sinyal output, gitu. Nanti digunakan untuk pengendalian di sini, di valve ini ya. Ya ini ya, FO, file open atau air to close ya, AC. Gitu. Nah kalau yang reverse, ya ini kayak gini, ini kebalikan. Ini kalau membesar, ya ini malah mengecil ya. Ini 0 sampai 100, sini malah 100 ke 0. Jadi kalau di sini 0, di sini 100. Nah, itu. Kalau di sini 100, di sini malah 0. Ya nanti penggunaan valve-nya yang FC ya, file close. Ya, jadi nanti kalau di sini gagal, ada kegagalan daya, maka di sini nanti kan 0 ya, 0. Kalau di sini 0, nanti di sini 100. Nah, kalau ini 100, maka nanti dia akan mampu ya, memberikan isyarat ke controller untuk menutup valve di sini. Sehingga di sini digunakan FC. Kalau yang ini FO. Kenapa? Karena kalau ini terjadi kegagalan, maka di sini 0, ya, 0. Kalau sini 0, sini juga 0. Sehingga kalau ini 0, ini nanti tidak ada output daya yang digunakan untuk memerintahkan controller untuk menutup valve di sini. Karena kalau gagal, ya akan terbuka ini. Itu prosesnya. Ya. Jadi jangan salah ini FC, di sini reverse. Ini FO, di sini direct. Oh ya, ini waktunya habis ini. Oke, kita besok masuk ke sini ya. Sampai ya, besok terus kita lanjutkan dengan PID-nya. Proporsional ya, integral diferensial PNID. PID bukan PNID. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin nanti ini saya share juga kayak log. Gak usah khawatir. Ya. Iya, Pak. Ya, gimana? Gak ada, Pak. Oh, gak ada. Oke. Kalau nggak ada, pertemuan hari ini bisa kita akhiri ya. Oke, selamat siang. Jika ingin kuliah lagi, selamat belajar. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.
Salam.